Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafda Adela dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan buat tugas 3 pemrograman berbasis desktop. Berikut videonya. Program Java yang saya buat dengan judul aplikasi penyewaan kendaraan. Nah, program ini tuh ya menggunakan konsep OOP atau pemrograman berorientasi objek, dengan fitur untuk menambah kendaraan, menyewa kendaraan, mencetak truk, dan menyimpan data ke dalam file. Nah, yang pastinya ya, pertama-tama ya, di sini kan saya sudah mengetik codingnya, dan untuk hasil akhirnya nanti di akhir. Pasti yang pertama import. Ini yang saya tandai warna oranye. Sampai sini itu tuh saya kan kayak mengimport beberapa library penting. Nah, kayak scanner. Nah, scanner itu tuh kan kayak digunain untuk input dari user. Lalu array list dari util itu tuh untuk menyimpan daftar kendaraan. Nah, yang terakhir ini IO itu untuk operasi file, kayak seperti menyimpan struk dan data kendaraan. Ya, selanjutnya yaitu ada kelas abstrak kendaraan. Sampai sini yang saya tandain. Nah, ini tuh kan saya tuh membuat kelas abstrak kendaraan. Ini tuh kayak induk dari kayak semua jenis kendaraan. Nah, di dalamnya tuh ada atribut seperti nama, harga sewa, jenis, status. Di dalam status tersebut ada true, tersedia, false, disewa. Dan kelas ini punya metode. Nah, metodenya itu getter, setter, dan metode abstrak. Lalu kayak tampilan kendaraan tuh yang wajib diimplementasikan oleh anaknya. Nah, lalu selanjutnya yang saya tandain ini kelas turunan mobil, yang saya tandain warna oranye. Nah, ini tuh kan saya tuh membuat 3 kelas turunan mobil. 3 kelas turunan kayak mobil, motor, bus. Nah, masing-masing kelas ini mempunyai menambahkan atribut spesifik, kayak seperti jumlah pintu yang udah saya tandain, jenis jumlah pintu untuk mobil, terus CC untuk motor, dan kapasitas untuk bus. Nah, setiap kelas ini juga mengimplementasikan metode, yaitu tampil kendaraan, yang menampilkan informasi lengkap sesuai jenis kendaraannya. Lalu lanjut ke nomor 4, ini kelas turunan kendaraan yang saya tandain sampai sini. Nah, kita bisa lihat ya, kelas rental kendaraan itu ya berfungsi sebagai manajemen daftar kendaraan. Ada metode yaitu tambah kendaraan untuk menambahkan kendaraan ke daftar, terus ada get kendaraan tersedia. Nah, itu tuh kayak untuk menampilkan kendaraan yang masih bisa disewa. Terus ada cari kendaraan, yang ini yang saya tandain, itu tuh untuk mencari kendaraan berdasarkan nama. Lalu ada simpan file yang saya Nah, ini simpan file
Ya, yang tanda lain itu tuh untuk menyimpan data kendaraan ke file teks. Nah, lalu kita lanjut ke kelas penyewaan yang saya tandain. Sampai sini ya. Nah, kelas penyewaan ini ya untuk menyimpan data kendaraan yang disewa user. Nah, ada metode sewa. Ini tuh kayak digunakan untuk menyewa kendaraan dengan validasi apakah kendaraan tersedia atau tidak. Nah, ini. Terus total harga. Nah, ini yang saya tandain. Total harga itu tuh kayak untuk menghitung jumlah total harga semua kendaraan yang disewa. Nah, ini ada tampilkan struk. Kalau itu tuh ya untuk mencetak struk penyewaan ke layar. Terus ada simpan struk. Simpan struk untuk menyimpan struk tersebut ke file struk txt. Nah, selanjutnya ya yang saya tandain menu kelas main, itu menu utama untuk program utama kita. Sampai sini dulu. Nah, bagian yang itu. Bagian ini adalah menu utama dari program pertama saya membuat objek rental kendaraan penyewaan. Nah, lalu saya di sini dengan data dummy kayak seperti mobil Avanza, motor, Beat, bus Sinar Jaya agar bisa langsung dijalankan. Terus ya, di sini ada menu while. Itu tuh kayak menu interaktif. Berarti sampai sampai sini ya. Nah, yang udah saya tandain itu menu interaktif tuh kayak saya membuat beberapa berbaris konsol, ada 6 pilihan. Seperti di sini tampilkan kendaraan tersedia. Terus tambahkan kendaraan, terus ketika sewa kendaraan, 4 tampilkan struk, 5 simpan struk ke file, 6 keluar. Nah, lalu ya selanjutnya ke menu pertama itu tampilkan kendaraan tersedia, itu tuh dari for. Nah, ini kita tandain dulu for. Sampai sini. For itu tuh kayak menu pertama yang akan menampilkan semua kendaraan yang statusnya masih tersedia. Lalu selanjutnya menu kedua itu tambahan kendaraan, berarti dari sini yang saya tandain warna oranye. Sampai sini. Ini tuh ya menu kedua yang memungkinkan user menambah kendaraan secara manual. User itu kayak diminta memasukkan jenis kendaraan, nama, harga sewa, dan atribut khusus sesuai jenisnya. Terus kita lanjut menu ketiga itu kayak sewa kendaraan. Nah, dari sini
sampai sini. Nih yang saya tandain. Kayak di menu ini, user tuh bisa ya menyewa satu atau lebih kendaraan yang dengan memasukkan nama kendaraan. Nah, program ini kan kayak akan mengecek apakah kendaraan tersebut ditemukan masih tersedia. Jika iya, maka kendaraan itu bisa disewa. Nah, lalu selanjutnya menu 4 dan 5 itu berarti menampil struk dan simpannya yang saya tandain sampai akhir ya. Salah sampai di sini. Nah, itu tuh ya kayak menu keempat, yaitu menampilkan struk penyewaan di layar. Nah, menu kelima ini kayak menyimpan struk tersebut ke file bernama struk.txt. Lalu yang terakhir, nah case 6 ini sampai akhir ini itu menu untuk keluar. Nah, jika user itu kan kayak bisa memilih menu 6. Nah, program ini kayak akan berhenti dengan menampilkan pesan terima kasih. Nah, lalu selanjutnya kita run hasil codingan kita ya. Dan hasilnya ada di sini, bentar. Salah. Kita ketik 1. Nah, ya kan dari tadi kan codingannya nih. Nah, disuruh kita kan udah ketik 1, tampilkan kendaraan tersedia. Nah, di sini ada Avanza dengan harga 300.000, terus ada pintunya 4, statusnya tersedia. Xenia, Fortuner, itu tuh kan mobil. Beat, Vario, NMAX, motor. Sinar Jaya, Rosalia, Pahala Kencana itu bus. Nah, di sini kan udah tertera harganya, terus berapa pintunya, terus cc-nya, terus kapasitasnya. Nah, kan di sini tersedia statusnya. Terus kita ketik 2, tambahkan kendaraan. Jenisnya motor ya, namanya Vespa Matic. Kalau harga sewanya lebih ke 150.000. 150.000. 150.000 titik 0. Nah, cc mesinnya tuh ke 125. Nah, udah ditambahin ya kendaraan. Lalu yang ketiga kita ketik 3, sewa kendaraan, masukkan nama kendaraan yang disewa atau selesai. Kita masukin nama yang tadi ya, Vespa Matic. Coba motor Beat. Ini kan yang Vespa Matic tadi yang kita ketik itu, di sini ada keterangannya berhasil menyewa Vespa Matic. Terus kita ketik Beat juga, berhasil menyewa Beat. Kita ketik dulu selesai untuk mencoba menu lainnya. Berarti nomor 3 itu udah ya. Kita lanjut ke nomor 4, tampilkan struk. Nah, udah muncul ya nih struk penyewaan nih yang saya tandain. Nah,
Jenis motornya Vespa Matic, harga 150.000 dengan cc 125. Lalu ada jenis motor Beat dengan harga sewa 100.000, cc-nya ada 110. Nah, totalnya itu ada 250.000. Nah, muncul kan. Nah, kita ketik lagi 5. Menu selanjutnya simpan stroke ke file. Nah, di sini udah muncul stroke telah disimpan ke file stroke txt. Terus kita ketik lagi 6, keluar. Nah, di sini muncul terima kasih telah menggunakan layanan kami. Nah, program ini sudah beres. Sekian. Nah, yang tadi tuh ya, mohon maaf, stroke txt ya. Nah, di sini muncul ya txt-nya dengan jenis txt-nya tuh stroke penyewaan. Motor tadi kan Vespa Matic dengan harga 150.000, motor Beat 100.000, jadi jumlahnya 250.000. Nah, ini file txt-nya ya sudah muncul. Nah, lalu program ini tuh kayak sudah mencakup konsep pewarisan, poliforisme, abstraksi, dan file handling. Program itu kayak masih dikembangkan, misalnya kayak dengan fitur login, pengembalian kendaraan, atau sistem database. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.